eee kalau nanti misalnya di tengah-tengah ada gangguan internet atau suara saya tidak jelas, jadi saudara memberikan, interupsi ya, terutama yang menjadi MC, saudara yang menjadi MC bisa kasih tahu saya langsung. Nah, ini ceramah kali ini kita lebih bersifat apologetika. Jadi kita akan menjelaskan, secara apologetis ya, mengapa Allah yang baik itu mengizinkan penderitaan. Nah, jadi ini bukan bersifat renungan Alkitab atau bersifat, seperti PA, tapi lebih kepada ceramah apologetis. Jadi isinya mungkin agak sedikit berat, tapi saya akan berusaha menyesuaikan, saya akan berusaha membawakan semudah mungkin, sejelas mungkin supaya saudara sekalian mengerti, tetapi kita semua mempersiapkan diri untuk bisa, berkonsentrasi mendengar dan, mengolahnya, begitu ya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran Tuhan. Celikkan mata hati kami, berikan kami konsentrasi, dan mampukan kami untuk mengerti. Terima kasih ya Tuhan, perlengkapilah kami supaya kami bisa melayani diri kami dan orang lain di dalam situasi yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelumnya saya minta saudara-saudara untuk mute ya, memute masing-masing sehingga kita bisa konsentrasi untuk mendengarkan. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini itu merupakan rangkuman ya, rangkuman dari para pendapat daripada para ahli, teolog dan juga filsuf orang Kristen yang terkemuka. Jadi ini merupakan rangkuman dari jawaban-jawaban yang dipikirkan secara serius oleh anak-anak Tuhan di dalam dunia apologetika dan filsafat untuk benar-benar memikirkan kenapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Nah, jadi ada beberapa bagian di dalam problem dari penderitaan. Yang pertama adalah logical problem. Jadi logical problem ini bahwa percaya kepada Allah dan percaya kepada Allah yang menyebabkan penderitaan itu sesuatu yang secara logis tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau kita percaya Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan membiarkan kejahatan, itu sebenarnya tidak logis, itu tidak rasional. Nah, problem yang dilancarkan oleh kaum ateis ini sudah dipatahkan oleh Alvin Plantinga pada tahun 70-an. Bahkan kaum ateis pun mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi logical problem begitu from evil. Ini saya tidak akan memberikan penjelasan yang terlalu banyak. Nah, sekarang yang lebih sering adalah inductive problem. Inductive problem ini lebih sederhana. Jadi lebih sepertinya tidak terlalu kuat ya, tetapi sebetulnya itu lebih sulit. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, menurut inductive problem ini, beberapa penderitaan di dunia ini begitu mengerikan, ya, begitu berat, sehingga orang itu nggak bisa membayangkan Tuhan itu mengizinkan penderitaan yang terjadi ini, alasan Tuhan itu apa? Begitu. Jadi seringkali di dalam penderitaan, manusia itu, kecenderungan manusia yang normal itu adalah apa? Kita kepingin tahu kenapa ya kok Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan saya sakit? Kenapa Tuhan mengizinkan ekonomi saya mengalami kegoncangan? Kenapa Tuhan seperti ini? Jadi kita terus-menerus mau mencari alasan Tuhan itu apa. Nah, ini adalah ciri khas dari kita sebagai makhluk yang rasional. Kita manusia itu berusaha untuk ingin mengerti, ingin mencari alasan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan alasan Tuhan itu apa. Sehingga kelihatannya Tuhan tidak ada alasan untuk mengizinkan penderitaan yang besar ini. Dan kalau Tuhan tidak ada alasan, itu berarti kemungkinan Tuhan itu tidak ada. Karena kalau Tuhan itu baik, ya, Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, itu pasti ada kebaikan yang lebih besar. Nah, saya tidak mengerti ada kebaikan yang lebih besar yang bagaimana yang diizinkan Tuhan. Jadi misalnya waktu anak kecil lagi sakit, waktu anak kecil lagi di saat sakit lalu kemudian disuntik begitu ya. Nah, waktu ke dokter untuk divaksinasi, ya, diimunisasi, anak kecil itu teriak-teriak, minta pertolongan dari papa mamanya. Tapi papa mamanya ini nggak malah nolong anak ini, tapi malah nolong susternya atau dokternya untuk memegang anak ini supaya tidak bertingkah, sehingga dokternya bisa menusukkan jarum ke bahu atau lengan daripada anak ini. Nah, ini merupakan sesuatu yang bagi anak ini merupakan sesuatu yang jahat sekali loh. Orang tua saya kok tidak melindungi saya. Tetapi sebetulnya ada alasan yang lebih besar, yaitu apa? Ini adalah untuk kebaikan anak ini. Nah, kalau kita mengalami penderitaan, itu kita seringkali dihibur dengan kita bilang bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik.
ya, memiliki alasan yang lebih baik sehingga Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini. Tapi kadang-kadang kita tidak menemukan itu. Kita kadang-kadang di dalam penderitaan yang besar itu kita merasa bingung loh, Tuhan ini pointless. Nggak masuk akal ini. Kenapa Tuhan mengizinkan saya menderita seperti ini? Jadi kelihatannya tidak ada alasan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada alasan, ya berarti Tuhan nggak baik. Dan Tuhan yang nggak baik itu namanya bukan Tuhan. Istilahnya seperti itu ya. Nah ini ada beberapa respon. Nah respon yang pertama ini disebut di dalam dunia apologetika atau filsafat sebagai skeptical theism. Skeptical theism itu berarti orang Kristen yang skeptis. Skeptis itu maksudnya apa? Skeptis bukan berarti orang Kristen ini tidak punya iman, tapi orang Kristen ini skeptis dengan kemampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan. Jadi ini skeptisisme yang sehat, keraguan-raguan yang sehat. Jadi kalau kita diserang oleh mereka yang ateis atau mereka yang merasa, lihat, Tuhan mengizinkan penderitaan segitu besar. Tuhan mengizinkan begitu banyak orang mati ini karena wabah. Mana bisa ini? Ini berarti Tuhan nggak baik ini, atau Tuhan nggak ada. Nah, kita itu reaksi kita terhadap hal ini adalah reaksi yang skeptis. Skeptis. Mengapa? Mengingat keterbatasan dari rasio manusia. Jadi mengingat dari keterbatasan dari rasio manusia, fakta bahwa manusia tidak bisa menemukan alasan penderitaan tidak berarti bahwa alasan tersebut tidak ada. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Fakta bahwa kita tidak bisa menemukan alasan penderitaan itu tidak berarti bahwa alasan itu nggak ada. Gitu. Fakta di mana saya itu mikir terus kok saya tidak mengerti ya. Tuhan itu tujuannya apa ya untuk membiarkan hal ini terjadi? Itu nggak berarti bahwa betul-betul nggak ada alasan itu. Kenapa? Karena pikiran saya ini terbatas, tidak mampu menyelami pikiran Tuhan. Ini wajar. Manusia dan Tuhan sangat berbeda. Nah, saya memberi contoh yang sering dipakai oleh para ahli, dan ini contoh yang luar biasa, yang baik sekali. Misalnya ada satu perkataan ya, nggak tahu ini benar nggak ya. Perkataan ini gini, kalau istri mencari sesuatu yang hilang itu dengan tangan, tapi kalau suami itu mencari barang hilang itu dengan suaranya. Jadi kalau suami ya misalnya mau mencari daging atau mencari makanan di kulkas, begitu tidak kelihatan langsung tanya, di mana ini? Nah, jadi tidak mau sabar-sabar mencari, panggil istrinya. Botol susunya di mana? Begitu. Ya, istrinya datang, ini loh, botol susu di sini kamu tidak bisa kelihatan. Ya kan? Ini botol susunya di sini. Jadi karena mata kita itu tidak bisa lihat gitu loh. Mata kita tidak bisa lihat dengan jelas sebetulnya botol susunya itu ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang pandangan kita itu terbatas, tidak bisa lihat dengan jelas begitu. Nah, contohnya, satu contoh yang lagi ya. Contohnya yang menarik ya. Jadi kalau misalnya kita ini ada di ruangan gereja. Di ruangan gereja kita lagi beribadah bersama-sama di ruangan gereja. Lalu saya bilang kepada saudara, ini kelihatannya di ruangan gereja ini tidak ada gajah. Nggak ada gajah, binatang gajah, nggak ada gajah. Karena kelihatannya nggak ada gajah, maka itu saya simpulkan nggak ada gajah di sini. Itu kesimpulan masuk akal nggak? Itu kesimpulan masuk akal. Karena apa? Karena gajah itu gede sekali, besar. Jadi kalau saya tidak melihat ada gajah, berarti kesimpulannya betul-betul nggak ada gajah. Itu masuk akal. Tapi kalau misalnya saya berkata kepada saudara, ya, misalnya saya berkata saudara, saya kok nggak kelihatan ada nyamuk ya di sini. Kalau saya nggak kelihatan ada nyamuk, berarti kesimpulannya apa? Benar-benar nggak ada nyamuk. Nah, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena nyamuk itu kecil. Matamu nggak bisa lihat nyamuk. Ya, jadi kamu bilang nggak bisa lihat nyamuk, belum tentu berarti nyamuk nggak ada. Ngerti ya? Jadi ada dua hal. Kalau betul-betul ada gajah, saya itu bisa lihat, mata saya bisa lihat gajah itu gede. Kalau ada gajah di sini, lalu saya tidak bisa lihat ada gajah, itu berarti mata kita masalah ini. Tidak beres ini. Tapi kalau nyamuk, semut, jelas mata kita tidak bisa lihat dengan jelas. Sama, waktu saya bilang, saya tidak bisa lihat ini ada alasan Tuhan menyebabkan penderitaan ini terjadi. Itu tidak mesti berarti bahwa apa? Betul-betul nggak ada alasan dari Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita nggak nyampe. Sama seperti saya bilang, kalau saya tidak bisa lihat semut, itu bukan berarti semutnya nggak ada. Karena mata kita itu apa? Mata kita terbatas. Begitu. Jadi rasio kita terbatas.
Rasio manusia tak dapat memahami relasi dari hal-hal yang baik dan jahat di dunia ini beserta dengan hasilnya. Jadi di dunia ini, saudara, itu hal yang jahat dan hal yang baik itu terus-menerus berputar-putar dan saling menjalin. Dan hal yang jahat dan baik ini akan menghasilkan sesuatu yang menurut Alkitab di akhirnya itu baik. Tapi kita nggak paham akan cara mekanisme pekerjaan Tuhan. Kita nggak paham. Jadi seperti misalnya Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan waktu dia kecil, dia diberikan mimpi dari Tuhan bahwa dia akan jaya. Dia akan lebih jaya daripada saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Dia dijual sama saudara-saudaranya ke orang Mesir. Dijadikan budak. Waduh, ini luar biasa jahatnya. Penderitaan yang besar. Udah dijadikan budak, difitnah lagi. Ya, udah dijadikan budak, difitnah, masuk penjara. Waduh, tambah lama tambah rendah ini. Udah masuk penjara, menolong juru minum daripada Firaun, tetap saja bagaimana? Dilupakan oleh orang yang ditolong, sehingga harus di dalam penjara itu harus tinggal beberapa tahun. Nah, ini kan tambah lama tambah parah ini penderitaannya. Tetapi Yusuf akhirnya itu berkata, engkau mereka-reka apa yang jahat buat aku, tapi Tuhan menghasilkan apa yang baik. Nah, ini cara kerja Tuhan ini kita tidak jelas. Tidak jelas. Jadi kita tidak bisa melihat hal yang baik dan hal yang jahat di dunia ini itu memiliki relasi yang akhirnya mendatangkan hasil yang baik pada akhirnya. Tapi di sini rasio kita itu terbatas. Rasio manusia tak dapat menyelami hakikat dan kompleksitas kebaikan tingkat tinggi yang datang daripada penderitaan manusia. Nah, ini artinya apa, saudara? Penderitaan kita itu besar kadang-kadang. Jadi kalau cuma penderitaannya itu sakit flu, ya itu mungkin tidak ada masalah. Ya. Kalau kita sakit flu lalu kita mempertanyakan Tuhan ada enggak? Ya, itu kebangetan. Ya. Tapi ada penderitaan itu yang besar sekali. Ada penderitaan itu yang kita itu membuat manusia itu kepingin bunuh diri. Ada penderitaan yang membuat manusia itu merasa hidupnya itu sudah tidak ada maknanya lagi. Nah, ada penderitaan yang besar, berarti ada kebaikan yang lebih besar. Kalau Tuhan baik, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, itu berarti Tuhan menyediakan kebaikan yang lebih besar. Nah, kebaikan yang lebih besar ini kita tidak ngerti. Kita sekarang masih belum kebayang. Ya, belum kebayang. Waktu kita dulu kecil, kita bingung kenapa kok orang dewasa itu kawin ya. Menikah itu kebaikan apa ya? Menikah itu bahagianya apa ya? Nah, kita merasa seperti itu. Karena apa? Karena kita merasa ya kita sekarang main dengan teman-teman, waktu kecil main dengan teman-teman kan sudah enak. Kita tidak mengerti kebaikan yang lebih besar itu apa. Ya kan? Jadi kadang-kadang saya bicara sama anak saya misalnya ya, anak saya kan suka musik. Jadi saya bilang ini ada musik yang bagus sekali. Ya. Nah, ada musik yang mutunya itu tinggi sekali ya. Mutunya tinggi sekali, tapi memang sukar dimengerti. Ya. Jadi kadang-kadang saya mengajarkan kepada anak-anak saya misalnya, kamu coba misalnya dengarkan Mozart, nah, atau dengarkan Bach, ya misalnya. Ya. Nah, itu adalah musik yang kompleks sekali. Nah, yang kebaikan yang agak tinggi begitu. Nah, kita dengarkan musik pop ya, gampang. Langsung mengerti. Tapi untuk mendengarkan musik yang agak lebih tinggi, ya maksudnya kompleksitasnya lebih tinggi, itu kita sulit. Kita sulit dengarkan. Ya. Apalagi untuk opera yang panjangnya itu 1 jam lebih, ya kan? Yang orkestrasinya itu sangat kompleks. Tapi waktu kita sadar, waktu kita bisa mengerti, itu sampai ada orang yang bilang seperti ini, saya dengar musik ini, besok mati pun saya rela. Kok bisa ya? Karena kita nggak kebayang. Dulu kita nggak kebayang. Jadi manusia itu rasionya terbatas. Sekali lagi saya simpulkan ya. Yang pertama ini menjadi orang yang skeptis yang sehat. Itu artinya apa? Kita sama seperti kalau kita bilang saya nggak bisa lihat nyamuk, itu berarti bukan berarti nyamuknya itu nggak ada. Nah, kalau saya nggak bisa mengerti rencana Tuhan, itu bukan berarti rencana Tuhan nggak ada. Karena manusia itu terbatas. Nah, begitu. Jadi manusia itu terbatas, manusia kurang data. Manusia tidak mengerti motivasi manusia itu apa. Kadang-kadang Tuhan itu mendidik kita. Jadi kita tidak mengerti motivasi kita. Kita tidak mengerti kekurangan diri kita sendiri. Jadi manusia itu terbatas.
Jadi tadi saya akan bilang, manusia terbatas tidak bisa mengerti rencana Tuhan secara sesungguhnya itu apa. Keterbatasannya kurang data. Manusia tidak ngerti struktur realita itu bagaimana kerjanya realita ini. Alkitab mengatakan segala hal akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu mekanismenya kita nggak tahu. Kok bisa ya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan? Kita nggak tahu mekanismenya itu apa. Kita juga nggak tahu hidup setelah kematian itu bagaimana. Kita nggak tahu. Hidup kita di dunia ini sebentar saja, sebentar. Hidup yang kekal itu akan jauh lebih panjang. Apa yang terjadi di dunia menyiapkan untuk hidup yang kekal. Nah, kita nggak kebayang hidup yang kekal itu enaknya bagaimana. Kebaikannya bagaimana, kita nggak kebayang. Selain kurang data, kita juga tidak memahami kompleksitas pemeliharaan Allah. Di mana Allah itu memelihara segala sesuatu. Ya. Dan pemeliharaan Allah ini kompleks. Tuhan tidak bisa membiarkan semua keinginan kita tercapai. Tapi Tuhan di dalam pemeliharaannya yang misterius, kadang-kadang Tuhan membiarkan orang yang jahat ya, melakukan sesuatu yang jahat dan kelihatannya berhasil. Kenapa? Kita kadang-kadang tidak tahu. Nah, begitu ya. Nah, kadang-kadang sebagai pemerintah saja ya. Pemerintah kadang-kadang dalam mengatur satu negara, pemerintah itu kadang-kadang menemukan menanggulangi semua kejahatan 100% tidak mungkin terjadi. Kadang-kadang perlu dibiarkan sesuatu yang jahat terjadi karena di luar kontrol. Nah, memang Tuhan mengontrol segala sesuatu, tapi Tuhan ada hikmatnya membiarkan itu terjadi dan kita tidak bisa mengerti. Dan kemudian apa? Kesulitan kita dalam membayangkan hukum alam yang berbeda. Tuhan kenapa menciptakan hukum alam seperti ini? Nah, kita tidak bisa membayangkan. Kalau Tuhan tidak menciptakan hukum alam seperti ini, gimana? Ini kok di dalam dunia kita ini kok ada virus ya? Kok ada kuman ya? Kalau dunia ada kuman kan lebih enak. Loh, kita nggak tahu dunia ada kuman itu gimana? Apa yang terjadi? Jadi dulu banyak orang di Indonesia atau di Singapura kena demam berdarah. Ya kan? Lalu orang bilang, kalau kita musnahkan nyamuk itu kalau dipunahin kan enak ya. Tapi kita tidak bisa membayangkan kalau nyamuk punah ya, itu ekosistem akan terganggu. Dan mungkin akan ada masalah yang lain yang kita nggak tahu. Jadi banyak hal itu yang sebenarnya kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti hakikat kebaikan Allah itu bagaimana. Kita tidak mengerti. Nah, bagi kita, Allah yang baik itu Allah yang kelihatannya itu cute. Nah, ada satu orang Kristen, orang teolog Kristen di Amerika yang membuat satu buku ya. Buku ini judulnya God is not cute. Jadi maksudnya apa? Kebaikan Allah itu tidak bisa kita ukur dengan imajinasi kita. Jadi Allah itu bukan yes man. Dan Allah kadang-kadang tega mengizinkan sesuatu yang dimana kita sendiri nggak tega mungkin. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu baik, tapi kebaikan Allah itu misterius. Kebaikan Allah tidak bisa kita kekang. Jadi ada hal-hal yang kita tidak tega, malah Allah tega mungkin. Ada hal yang kita merasa kita tidak berani, tapi Allah malah ingin kita mengalami hal itu. Jadi ini aneh sekali. Jadi imajinasi kita terbatas. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada saudara mengenai teodisi. Jadi teodisi ini adalah penjelasan mengenai alasan Allah mengizinkan penderitaan. Nah, ini teodisi ini saya akan menjelaskan kepada saudara teodisi. Jadi teodisi itu artinya apa ya? Teori mengenai Allah mengapa mengizinkan penderitaan. Nah, teodisi ini walaupun tidak sepenuhnya meyakinkan kita, tetapi juga tidak dapat didiskreditkan oleh rasio manusia. Jadi rasio manusia tidak bisa membuktikan ini salah. Ini teori-teori yang ditunjukkan oleh gereja Kristen, yang dipaparkan oleh teolog-teolog Kristen, namanya teodisi, begitu ya. Jadi teodisi yang saya akan beritakan kepada saudara ini belum tentu sama dengan alasan Tuhan mengizinkan penderitaan. Kita belum tentu tahu. Ya, jadi ini alasannya bisa macam-macam, tetapi tidak bisa dibantah juga oleh rasio manusia. Nah, saya akan berusaha menjelaskan kepada saudara teodisi ini, teori-teori ya, mengapa Allah mengizinkan penderitaan. Nah, teodisi yang pertama adalah penderitaan adalah keadilan Tuhan. Jadi penderitaan itu adalah hukuman. Itu teodisi yang pertama. Nah, penderitaan adalah hukuman artinya apa? Penderitaan itu merupakan konsekuensi daripada kesalahan.
Jadi kita di dalam Tuhan, ya, kita di dalam Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi menanggung murka Allah. Kita tidak lagi menanggung hukuman dari Allah. Ya, kita tidak akan masuk neraka karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menebus kita. Tetapi kesalahan yang kita lakukan itu tetap ada konsekuensinya. Ya, kesalahan yang kita lakukan tetap ada konsekuensinya. Nah, contohnya gampang saja contohnya. Kalau misalnya ada orang di atas umur 35 atau 40 tahun makan tidak menjaga, ya. Jadi makan sebanyak mungkin, tidur tidak keru-keruan, ya, dan kemudian juga tidak berolahraga. Nah, konsekuensinya apa yang terjadi? Konsekuensinya mungkin tidak lama dia mengalami stroke. Mungkin tidak lama dia mendapatkan kolesterol. Mungkin tidak lama dia akan mengalami banyak penyakit. Nah, itu konsekuensi. Jadi hukuman yang dimaksud di sini adalah konsekuensi perbuatan kita. Nah, seringkali kita sebagai manusia, ya, manusia yang terbatas, kita itu lupa kesalahannya. Kita lupa kesalahan kita sendiri, tetapi lebih gampang protes ke Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Jadi sebelum kita protes ke Tuhan, kita mesti ingat, kita dulu melakukan apa ya? Kok bisa sampai ada hari ini? Begitu. Dan konsekuensi yang kita lakukan, konsekuensi dari perbuatan kita itu jelas akan merugikan orang lain. Kalau saya sebagai kepala keluarga, saya tidak berolahraga, saya makan sembarangan, saya tidak menjaga badan saya. Akhirnya, tidak lama kemudian saya mengalami stroke, saya mengalami sakit. Jelas istri saya dan anak saya menderita. Nah, itu kesalahan saya. Nah, saya tidak bisa berharap Tuhan itu terus-menerus memberikan apa? Terus-menerus memberikan semacam pertolongan khusus. Nggak bisa, itu nggak adil. Apa yang kita lakukan, itu akan kita tuai konsekuensinya. Begitu. Kalau saya tidak hati-hati dalam bicara, saya akan menyebabkan banyak konflik. Nah, itu merupakan konsekuensi. Kalau saya tidak hati-hati, saya mengabaikan protokol kesehatan. Saya menyusahkan diri dan orang lain. Saya tidak mau memakai masker. Ya, saya tidak mau bercuci tangan. Akhirnya saya kena. Dan orang lain bisa kena. Nah, itu adalah konsekuensi daripada kesalahan kita. Hukuman. Tetapi penderitaan itu bukan cuma adalah hukuman, tapi juga merupakan sebagai pemurnian. Nah, ini sifatnya agak lain. Disiplin. Jadi yang pertama, yang A, penderitaan itu adalah hukuman, itu artinya apa? Konsekuensi natural dari perbuatan kita. Kita salah. Kita dari dulu bekerja tidak mau mikir dengan baik. Kita dari dulu bekerja menyia-nyiakan banyak kesempatan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, sekarang usaha kita tidak bagus. Tetapi ada juga penderitaan yang bersifat sebagai disiplin. Nah, disiplin di sini artinya apa, saudara? Pemurnian hasrat manusia. Jadi manusia ini apa? Manusia ini, tujuan manusia diciptakan itu apa? Tujuan saya dan saudara diciptakan itu apa? Tujuan saya dan saudara diciptakan itu untuk mengalami persekutuan dengan Allah. Disatukan dengan Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kita nanti di sorga itu kita dekat dengan Tuhan. Kita menikmati segala sesuatu dengan dekat dengan Tuhan. Nah, manusia, walaupun sudah menjadi Kristen, walaupun kita percaya Tuhan, tapi masih banyak dosa. Kita masih banyak keinginan yang tidak teratur. Begitu ya. Masih banyak keinginan tidak teratur, masih banyak keinginan-keinginan yang membuat kita tuh memberhalakan apa? Memberhalakan keluarga kita, memberhalakan uang kita, memberhalakan nama baik kita. Jadi kita ini tidak sepenuhnya itu melekat ke Tuhan. Jadi karena kita tidak sepenuhnya melekat ke Tuhan, Tuhan mau kita dimurnikan. Dimurnikan. Nah, caranya lewat apa? Lewat penderitaan. Jadi ini adalah keadilan Tuhan juga. Karena apa? Karena kalau kita tidak dekat pada Tuhan, itu kita bisa binasa. Begitu. Bagi kita yang paling membahagiakan bukan Tuhan, tapi uang misalnya. Ya mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, kita tidak dapat memahami kompleksitas dari hasrat dan pikiran kita. Kalau saudara belajar ilmu psikologi, ya, saudara belajar ilmu sosiologi dulu dalam studi doktoral saya, ya, saya perlu mengambil beberapa bagian ya literatur dari para psikolog di Amerika.
Dan sangat luar biasa sekali bahwa di dalam studi-studi para ilmuwan tersebut ya, bisa disimpulkan bahwa manusia itu punya kecenderungan menipu diri sendiri. Jadi manusia itu punya kecenderungan kuat, semua manusia, untuk menipu diri sendiri. Kita sebetulnya tidak sadar, ya, kita tidak mengenal diri kita sepenuhnya. Apa yang kita kejar? Kita kelihatannya memuji Tuhan, kelihatannya kita berdoa, kita sungguh-sungguh, tapi sebetulnya yang kita kejar mungkin bukan Tuhan, begitu. Oleh sebab itu, pemurnian itu menyiapkan hidup yang akan datang yang jauh lebih berarti daripada hidup yang pendek di dunia. Jadi yang mesti kita lihat itu hidup yang akan datang itu nanti, menurut Alkitab. Jadi hidup di dunia yang pendek ini kita dimurnikan terus supaya kita disiapkan. Nanti di hidup yang akan datang, tidak ada lagi air mata. Alkitab mengatakan demikian. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kematian. Semua yang kehilangan, apa yang kita derita, itu akan dikembalikan buat kita. Tetapi yang penting, apakah kita bisa ya, melekat kepada Tuhan dulu. Sama seperti kita kalau mendidik anak. Ya. Kita kalau mendidik anak. Kita kadang-kadang itu bingung, ini anak suka sama hadiahnya atau suka sama papa mamanya. Anak ini lebih senang uang yang saya kasih atau lebih senang saya sendiri. Jadi kadang-kadang orang tua itu menguji anak. Tapi begitu orang tua lihat anak-anak ini sebenarnya sayang dia, wah dia kasih semua. Yang dengan Tuhan sama. Jadi penderitaan itu di sini merupakan pemurnian. Pemurnian untuk hidup yang akan datang. Dan teori yang kedua, penderitaan itu merupakan soul making, pembentukan karakter. Jadi lewat penderitaan itu kita dibentuk. Dibentuk menjadi orang yang bagaimana? Menjadi orang yang mungkin lebih berani, mungkin lebih beriman, mungkin lebih punya kasih, mungkin lebih punya harapan, macam-macam. Ya. Jadi penderitaan itu mesti dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan untuk mendatangkan pembentukan karakter. Nah, Allah itu menghargai karakter lebih daripada kenikmatan atau kelancaran hidup. Begitu. Nah, kita lihat ya, ini di dalam hal mendidik anak saja ya. Dalam hal mendidik anak, kita lihat kalau orang tua mendidik anak dari kecil, selalu takut anaknya kena masalah. Ada kesulitan dikit, anaknya dilindungi. Ya. Kalau anaknya mau pergi berenang, takut, waduh, sorry, bisa di-mute ya, bisa di-mute semua ya. Jadi saya bisa. Jadi kalau anaknya renang, waduh takut nanti kalau renang tenggelam gimana. Kalau anaknya mau sepak bola, waduh takut nanti kalau cedera, patah tulang gimana. Jadi kalau terlalu dilindungi, itu anak ini nanti besar nggak bisa apa-apa. Ya, karakternya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa jadi orang yang berbisnis mengambil resiko. Nggak bisa jadi orang yang bisa pikir. Dalam kesulitan saya mesti bagaimana. Ya. Jadi Tuhan itu lebih menghargai karakter daripada memberikan kita kelancaran hidup, kenikmatan hidup. Nah, selain itu, penderitaan itu memberikan ruang untuk kebebasan manusia merespons Allah. Jadi mengapa penderitaan diizinkan Tuhan? Karena penderitaan itu penting buat karakter. Nah, selain itu, penderitaan itu memberikan ruang untuk kebebasan kita, untuk kita merespons kepada Allah dengan benar. Jadi artinya apa, saudara? Kalau saudara semuanya itu lancar, hidup itu penuh dengan kebaikan, hidup itu penuh dengan berkat dan anugerah, saudara memuji Tuhan itu gampang. Kalau semuanya oke, lalu percaya, serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Wah, itu mudah. Wong saya baik-baik kok. Tapi di dalam keadaan sulit, saya mesti belajar berserah. Itu butuh kebebasan. Saya bisa memutuskan. Saya mau berserah sama Tuhan atau enggak. Nah, ini yang Tuhan hargai. Ya. Yang ini Tuhan hargai. Waktu Tuhan tidak menunjukkan pertolongannya, kita tetap mau enggak sama dia. Jadi di Hong Kong itu ada 1 jutawan yang terkenal. Ya. Jutawan yang terkenal yang termasuk orang Tionghoa yang terkaya di dunia. Salah satu orang Tionghoa yang terkaya di dunia. Jadi anaknya itu di Amerika. Studi di Amerika itu berpacaran dengan seseorang. Tapi anaknya ini tidak menunjukkan bahwa dia orang kaya. Anaknya ini nggak menunjukkan bahwa dia anak dari salah satu orang yang terkaya di dunia. Miliuner. Hidup sederhana, semuanya sederhana. Nah, supaya apa? Supaya gadis ini yang dia cintai, kalau gadis ini merespon ke dia, cinta kepada dia, cintanya itu keluar dari kebebasan.
dari freedom, bukan dari cinta uang. Nah, sama. Tuhan kadang-kadang mengizinkan ini terjadi. Tuhan mau lihat apakah dalam keadaan seperti ini kita juga mesti tetap punya kebebasan untuk berkata, puji Tuhan. Saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Nah, ini kebebasan ini merupakan sesuatu yang berharga sekali. Freedom. Tanpa freedom, nggak ada kasih. Cinta itu selalu ada kaitannya dengan freedom. Kamu mau nggak kawin sama saya? Kamu mau nggak mencintai saya? Walaupun saya bukan orang yang kaya. Walaupun saya mungkin bukan orang yang mukanya itu paling ganteng. Kamu mau nggak? Nah, di sini ada kebebasan. Nah, begitu. Nah, ini kebebasan ini penting bagi pembentukan karakter. Nah, kita tidak dapat membuktikan Tuhan bisa membentuk kita dengan cara yang lain. Jadi memang manusia itu bertumbuhnya lewat cara ini, lewat diuji, begitu. Bahkan Allah menjadi manusia, Tuhan Yesus sendiri pun bertumbuh lewat diuji. Begitu ya. Jadi manusia itu bertumbuhnya lewat pengujian memang, lewat kesulitan. Nah, penderitaan itu kesempatan juga untuk memberitakan kesaksian akan kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Waktu kita mengalami kesesakan, waktu kita terdesak, waktu kita nggak ada jalan, itu kesetiaan kita kepada Tuhan itu bisa disaksikan dengan lebih jelas, gitu ya. Bisa disaksikan dengan lebih jelas. Ya, jadi itu apa namanya orang Tionghoa. Ya, orang Tionghoa itu ada perkataan, ada moto, ya, ada moto ya. Kalau dalam bahasa Tionghoanya, "Zhao Kang Zi Qi Bu Xia Tang." Itu artinya apa? Itu artinya istri yang hidup menderita bersama dengan suami. Ya, istri yang hidup bersatu dengan suami di masa penderitaan, itu adalah istri yang tidak boleh diceraikan. Jadi maksudnya apa? Menurut orang Tionghoa, kesetiaan dan cinta sejati dari seorang istri atau suami itu dilihat apakah dalam keadaan susah dia mau tetap bersama-sama. Nah ini, apakah dalam keadaan susah kita tetap mau bersama dengan Tuhan? Nah ini kesetiaan kita ini bisa diuji dari sini. Apakah kita setia pada Tuhan itu di saat lancar saja? Jadi Abraham mau percaya sama Tuhan, walaupun dia disuruh mempersembahkan Ishak anaknya. Jadi ini di dalam hatinya Abraham ini kan Tuhan ini sepertinya berlawanan. Tuhan menjanjikan Abraham menjadi bapak dari bangsa yang besar. Sekarang Tuhan dengan tangan kanannya memberi Ishak, dengan tangan kirinya sepertinya mau mengambil Ishak. Ini kan sepertinya Tuhan ini tidak bisa dipercaya. Tapi dalam keadaan seperti ini Abraham mau percaya. Ini luar biasa. Nah, masalahnya kita orang Kristen dipanggil untuk mengalami hidup yang luar biasa. Hidup yang menunjukkan kepercayaan dan kesetiaan pada Tuhan di tengah keadaan yang gelap. Nah, ini penderitaan. Jadi Tuhan ini lebih menghargai relasi yang penuh percaya daripada kenikmatan hidup. Jadi iman kita sebagai orang Kristen ini sebetulnya apa? Relasi dengan Tuhan. Kita itu berelasi dengan Tuhan. Nah, relasi yang sejati itu selalu ada percaya. Suami istri, orang tua dan anak, teman, keluarga. Semua relasi tidak bisa berlangsung tanpa kepercayaan. Tanpa kepercayaan. Jadi kalau saya bilang sama istri saya misalnya, saya mana tahu kamu tiap hari telepon sama siapa? Kamu tiap hari pergi kemana? Mulai hari ini, ya, percakapan kamu, telepon kamu, rekamannya, bon-bon dari kamu belanja di mana, kamu pergi ke kemana, semua kasih tahu saya supaya saya ada bukti kamu tiap hari kemana. Nah ini namanya kasihnya ini adalah kasih yang berantakan. Ini istrinya lama-lama bisa minta cerai. Jadi tanpa bukti kita masih tetap bisa percaya. Ini relasi. Nah Tuhan lebih menghargai relasi yang penuh percaya. Begitu ya. Nah ini adalah perkataan dari satu bapak gereja, John Chrysostom. Ya. Penderitaan orang yang baik itu memang sukar dimengerti. Tapi lebih sukar dimengerti kalau orang baik hidupnya tidak menderita. Ini luar biasa sekali. Dia bilang seperti ini. Orang jahat hidup enak, orang baik hidup menderita. Itu sukar dimengerti. Dia bilang. Tapi jauh lebih sukar dimengerti kalau orang baik hidupnya kok tidak ada penderitaannya. Dia bilang. Orang baik kalau hidupnya tidak ada penderitaannya, dia bisa bertanya, loh, saya ini disayang Tuhan atau enggak?
Jadi ini seperti dari perkataan dari Alkitab. Anak yang disayang Tuhan itu anak yang dididik, didisiplin oleh Tuhan. Kita banyak kekurangan di dunia ini. Kalau kita anak Tuhan, Tuhan mengizinkan ketidaklancaran itu terjadi. Begitu. Ini justru bukti bahwa kita disayang Tuhan. Ya. Justru di Alkitab, kalau kita di Alkitab, orang yang dihukum Tuhan itu adalah orang yang dibiarkan. Ya. Hidupnya kelihatannya lancar-lancar, enak, enggak mengerti dia salahnya di mana. Tapi orang yang disayang Tuhan, itu orang yang diizinkan mengalami hal-hal yang sulit, sehingga dia tuh dicelikkan. Oh, saya masih ada kekurangan di sini. Nah ini, tujuannya itu seperti itu. Nah, penderitaan di sini tidak usah dimengerti secara dramatis. Harus dalam arti sakit penyakit atau kemiskinan. Tapi penderitaan itu pergumulan di dalam hidup kita. Segala macam pergumulan. Termasuk pergumulan kita dengan dosa, pergumulan kita dengan kemalasan kita, pergumulan kita kok kita tidak setia dalam berdoa dan membaca Alkitab. Ini semua penderitaan. Justru tanda bahwa Tuhan sayang kita adalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan mengizinkan penderitaan jatuh di dalam diri kita. Saudara lihat di dalam Alkitab, waktu Yesus dibaptis, keluar suara dari surga, ini anak yang aku kasihi. Setelah dibaptis, Roh Allah tidak membawa Yesus ke restoran, tidak membawa Yesus ke istana, membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah, justru itu tanda kasih Tuhan kepada kita. Ya. Nah, itu adalah teori yang kedua. Penderitaan itu tujuannya untuk pembentukan karakter. Nah, teori yang ketiga disebut redemptive suffering. Jadi maksudnya apa? Penderitaan itu akan ditebus. Penderitaan yang mengerikan, penderitaan yang besar, hanya bisa ditebus oleh kebaikan yang tidak terbatas. Jadi penderitaan yang besar itu hanya bisa ditebus dengan kebaikan yang tidak terbatas. Jadi semakin besar penderitaan itu diizinkan terjadi, itu kebaikan yang diberikan kepada Tuhan, yang oleh Tuhan itu akan lebih besar lagi. Nah, ini adalah satu pengajaran yang cukup sulit, ya, cukup sulit, tapi sebetulnya ada juga di Alkitab. Jadi pengajarannya seperti ini. Kalau kita lihat orang Kristen yang dianiaya habis-habisan di dunia ini, kalau kita lihat orang Kristen yang betul-betul luar biasa dianiaya, yang betul-betul itu lebih susah hidupnya dari kita, nah saudara dan saya jangan memandang rendah. Ini orang-orang pilihan Tuhan. Dan orang-orang ini nanti di surga, upahnya itu lebih besar dari kita. Jadi di surga, itu mereka yang mengalami penderitaan yang besar dan bertahan, itu mendapatkan upah yang besar. Itu ada di Alkitab. Dan upah yang besar ini persatuan dengan Allah. Memiliki kesempurnaan dan keindahan yang tanpa batas dari Allah sendiri. Jadi di dunia ini, di dalam realita ini, dalam alam semesta ini, tidak ada yang seindah Tuhan sendiri. Tidak ada yang seluar biasa Tuhan Allah sendiri. Nah, kita di dunia ini masih melihat dengan iman, bukan dengan mata kepala kita. Tapi nanti kita akan mengalami apa artinya Tuhan itu betul-betul indah sekali, betul-betul luar biasa. Nah, kejahatan atau keburukan itu bisa mengalahkan kebaikan, tapi perlu ada kebaikan besar yang bisa mengalahkan keburukan yang luar biasa, sehingga manusia tetap tidak ingin keburukan tersebut dihapus dari kisah hidupnya. Ini agak sulit ya. Ini agak sulit, ini sebenarnya teori filsafat, tapi saya akan jelaskan secara pelan-pelan ke saya. Jadi di dalam filsafat, termasuk di dalam, sebetulnya ini dipakai di ekonomi juga, itu namanya organic unity. Jadi seperti ini ya. Kalau saudara lihat ya, satu hal yang buruk itu bisa dikalahkan dengan kebaikan yang lebih besar. Kalau keburukan tadi itu secara sengaja atau tidak mendatangkan kebaikan yang besar. Tapi kebaikan bisa dikalahkan dengan keburukan. Kalau kebaikan tadi secara sengaja atau tidak mendatangkan keburukan. Coba saya ulangi sekali lagi ya. Nanti baru saya jelaskan contohnya. Keburukan, ya suatu keburukan yang kita alami bisa dikalahkan oleh kebaikan yang lebih besar. Kalau keburukan tadi mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, itu namanya ditebus. Jadi penderitaan itu ditebus kalau penderitaan tadi secara langsung atau tidak langsung akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar.
Nah, ini contoh yang biasanya saya pakai ke murid saya misalnya. Contohnya seperti ini. Misalnya nih ya, misalnya ada satu orang mahasiswa nih. Satu orang mahasiswa ya, waktu ujian, waduh, apa namanya? Flu berat. Bukan cuma flu berat, batuk berat, panas. Demam itu sampai tinggi sekali sampai dia itu tidak bisa lihat dengan jelas. Udah gitu mesti masuk ujian. Waduh, setengah mati. Udah masuk ujian, udah berat, panas, flu-nya udah sampai seperti tidak beres gitu ya. Kesadarannya nggak beres, dia harus mengerjakan ujian. Ini ujian gua bisa gagal nih seperti ini. Waduh, dia bilang kok saya sial ya. Teman-teman saya hari ujian semua hahaha, semua sudah siap. Saya pada hari ujian ini saya sama sekali tidak bisa berpikir secara beres karena saya mengalami sakit yang luar biasa. Wah, dia nyesel. Kenapa kok Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Ya, ini buruk. Waktu dia bersin-bersin terus, ya waktu dia betul-betul mukanya merah sampai pucat atau pucat ya, tiba-tiba ya, ada seorang mahasiswi, ya, seorang mahasiswi yang melihat dia merasa iba. Lalu mahasiswi ini panggil dia, apa kamu oke? Setelah dia selesai ujiannya, apakah kamu oke? Waktu dia lihat mahasiswi ini, dia jatuh cinta, love at the first sight. Dan kemudian mereka berkencan dan akhirnya mereka bahagia, happily ever after, ya, kawin dan bahagia sekali. Orang ini keburukannya, ya, penderitaannya, sakit flu berat ditebus oleh sesuatu yang lebih besar. Lewat sakit flu ini justru saya bisa ketemu dengan pasangan hidup saya. Oleh karena itu, dia tidak ingin keburukan ini dihapus. Dia malah bilang, puji Tuhan ya, kalau waktu itu saya nggak flu, saya tidak ketemu kamu loh. Nah, ini namanya keburukan dihapus oleh sesuatu yang lebih besar. Ya. Nah, ini di Tiongkok. Ya. Di Tiongkok ada satu cerita yang menarik sekali. Ya. Cerita menarik. Sai Weng Shima. Jadi Sai Weng Shima itu jadi di Tiongkok dulu. Ya. Di Tiongkok Utara itu ada pedagang kuda yang tua. Lalu di masa panceklik, kuda itu tidak banyak. Kudanya lari, tetangganya bilang, aduh kamu sial ya. Orang sekarang kuda setengah mati dapat kuda, kudamu satu-satunya tinggal satu, kudanya lari. Aduh sial ini. Terus dia bilang apa? Sial nggak sial, masih tunggu, lihat dulu. Nggak taunya, kudanya balik. 2 hari kemudian kudanya balik, bawa kuda yang lebih bagus lagi, gede. Nah ini keburukan dikalahkan dengan kebaikan. Kuda yang lari itu sial kan, sesuatu yang buruk. Tapi kuda yang lari ini bawa kuda lain yang lebih baik. Jadi ini kebaikan mengalahkan keburukan. Tetangganya bilang hebat ya, luar biasa ya. Ini ternyata betul kamu kalau gini bukan sial, kamu mujur ini, kamu beruntung nih, hoki ini. Dia bilang tunggu dulu, kita nggak ngerti hidup ini kan banyak apa namanya, banyak kendalinya, banyak lika-likunya. Benar juga. Nggak lama beberapa hari setelah itu, anaknya yang tunggal, anak laki, naik kuda yang baru itu, kuda baru itu ternyata liar sekali. Anak ini jatuh, patah tulang tangan, patah tulang kaki. Waduh. Keluarganya bilang, benar, ini ternyata sial ini. Jadi hal yang baik, dapat kuda baru, dikalahkan oleh hal yang buruk. Hal yang buruk ini apa? Gara-gara kuda baru ini, anakku patah tulang kaki, tulang kanan, tulang tangan. Nah, zaman dulu patah tulang tangan, tulang kaki itu mesti diranjang itu berbulan-bulan. Wah, susah ini. Ya. Nah, coba saya tidak punya kuda baru, kan anak saya tidak mungkin jatuh. Setelah itu, 2 minggu setelah itu, Kaisar memobilisasi pemuda di desa itu. Seluruh anak yang muda di desa itu, semua mesti ikut perang. Jadi tentara, wajib militer. Akhirnya mereka yang muda dari desa itu semua mati. Kecuali anak yang patah tulang itu. Kenapa? Karena dia patah tulang nggak usah ikut perang, jadi dia nggak mati. Nah, hal yang buruk ditebus oleh hal yang baik. Sehingga anak ini bilang sama orang tuanya bilang, syukur ya kamu itu patah tulang. Kalau kamu nggak patah tulang, kamu nggak bakal loh, apa namanya, selamat. Ini semua orang di sini sudah mati. Nah, kita percaya itu apa? Bahwa hidup kita di dunia ini itu akan ditebus Tuhan.
Kita sekarang mungkin belum bisa lihat. Belum bisa lihat. Itu akan ditebus, akan mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar. Kalau nggak di dunia ini, ya di surga. Kita tinggal tunggu. Ya. Tapi kita nggak bisa membayangkan itu sekarang. Gitu. Cuman kita punya kepercayaan. Ya. Pada saat kita bertemu Tuhan nanti, ada kepuasan, kenikmatan yang luar biasa besar yang menawarkan, ya, yang menawarkan apa penderitaan itu. Yang membuat penderitaan itu kita malah syukuri. Bukan berarti saya bersyukur saya menderita, tapi karena penderitaan ini Tuhan memberikan saya sesuatu yang jauh lebih baik, lebih besar. Nah, dulu di gereja awal, di gereja mula-mula, itu ada satu lagu, satu lagu yang sekarang sudah tidak dinyanyikan. Itu sudah ribuan tahun lagu ini. Dinyanyikan di gereja mula-mula, judulnya itu adalah O Felix Culpa. Ya. Dosa yang memberikan keberuntungan. Nah, ini bikin orang bingung. Kok dosa bisa memberikan keberuntungan? Ini bukan berarti bahwa orang Kristen suka dengan dosa, bukan. Bukan berarti orang Kristen itu bersyukur dia kalau sudah berdosa, bukan. Tapi kenapa? Saya adalah orang yang berdosa, dan karena saya berdosa ini, saya bisa mengenal juru selamat yang begitu agung, yang begitu mulia. Saya bersyukur. Sampai kadang-kadang ada orang yang bilang, untung saya berdosa. Nah, ini bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti saya membenarkan saya berdosa. Tapi saya bersyukur justru karena saya berdosa, ya, dosa saya tidak membuat saya binasa, tapi saya bisa bertemu dengan Yesus. Luar biasa. Apa yang jelek dijadikan oleh Tuhan, dirubah untuk mendatangkan kebaikan. Nah, begitu. Ya. Jadi melalui penderitaan itu manusia disatukan Allah, disatukan dengan Allah. Nah, bukan hanya demikian, kita sebagai orang Kristen, ya, melalui penderitaan kita sekarang disatukan dengan Allah yang menderita di dalam Kristus Yesus. Jadi kita menjadi satu dengan Yesus dan kita merasakan hati Allah sendiri. Apa artinya? Artinya seperti ini, saudara. Cinta itu berarti bersatu. Ya. Di dunia ini tidak ada yang lebih bahagia daripada cinta. Dan cinta itu bersatu. Saling merasakan, itu cinta. Ya, cinta itu saling merasakan. Allah cinta kita. Allah cinta manusia. Gimana caranya Allah cinta manusia? Allah menjadi manusia, ya, di dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menurut Alkitab dicobai dalam segala hal. Tuhan Yesus dicobai dalam segala hal. Tuhan Yesus merasakan apa itu lapar, apa itu disakiti orang, apa itu rasanya difitnah orang, sampai akhirnya dia merasakan sendiri dibunuh dan disiksa. Jadi waktu Allah menjadi manusia, itu Allah mau bilang kepada saudara, saya mengerti penderitaanmu, saya merasakan. Jadi Allah itu menyatukan diri dengan kita. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menyatukan diri dengan kita. Nah, sekarang kita di dalam penderitaan, kita diundang untuk merasakan perasaannya Tuhan Yesus. Allah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus untuk merasakan penderitaan kita. Kita di dalam penderitaan, kita coba rasakan perasaan Tuhan Yesus sendiri. Waktu Tuhan Yesus merasa takut di dalam Taman Getsemani. Waktu Tuhan Yesus merasa dia takut sampai keringatnya itu seperti tetesan darah. Tuhan Yesus bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau mau Tuhan, kalau bisa, tolong supaya saya tidak mengalami ini. Tapi kalau tidak, jadilah kehendak-Mu. Nah, waktu saudara dan saya, entah kesulitan kita apa, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, masalah keluarga, waktu di dalam kita dalam keadaan gelap dan kita ditinggalkan, kita bilang, Tuhan, saya mau merasakan apa yang dirasakan Tuhan Yesus dalam Getsemani. Dalam keadaan seperti ini, saya mau berkata pada Allah Bapa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saat itu saya dan saudara bisa berkata pada Tuhan Yesus, walaupun saya tidak bisa mengerti sepenuhnya, saya mengerti. Apa itu artinya dalam pergumulan saya berkata, ya pada kehendak Tuhan. Jadi saudara lihat, Allah menjadi manusia, bilang kepada manusia, saya mengerti penderitaanmu. Manusia di dalam penderitaannya berusaha untuk taat kepada Allah. Kita berkata pada Tuhan Yesus, saya juga mengerti. Jadi kita merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Kita diundang
Diundang untuk mengalami sendiri Getsemani kita. Untuk mengalami sendiri di dalam kesepian, di dalam ketersendirian, di tengah-tengah di mana orang itu tidak mengerti kita. Kita harus seperti orang yang ketakutan, kita dengan susah kita berkata kepada Bapa, sekiranya mungkin jangan biarkan aku mengalami ini, tetapi jadilah kehendak. Waktu itu apa yang kita katakan dengan apa yang Yesus katakan itu bersatu. Sehingga penderitaan kita sekarang itu sendiri menjadi penderitaan dari Tuhan Yesus. Dan kalau penderitaan saudara dan penderitaan Tuhan Yesus disatukan, saudara percaya, penderitaan ini akan menghasilkan kebangkitan. Karena penderitaan Tuhan Yesus mendatangkan kebangkitan. Dari kematian akan mendatangkan kebangkitan. Dan kemudian teori yang terakhir, ya tadi teori yang berikutnya ini tadi itu adalah teori yang ketiga, itu adalah penebusan. Nah, jadi penderitaan kita ditebus oleh sesuatu yang luar biasa. Dan walaupun kita belum di sorga, ya, tapi penderitaan kita sekarang ditebus dengan cara apa? Kita bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus sendiri rasakan. Gitu ya. Jadi waktu seorang suami di dalam keadaan miskin, dia menderita, betul-betul setengah mati, lalu istrinya terus berada di sebelah dia. Istrinya juga ikut memikirkan gimana caranya mengalahkan penderitaan. Istrinya juga ikut bersetia sama dia. Nanti suami itu meskipun kaya, ya, itu dulu kebersamaan dengan istri itu tidak bisa lupa. Nah, penderitaannya itu sebetulnya sudah ditebus. Dengan cara apa? Lewat penderitaan itu, kasih sayang suami istri itu semakin melekat. Justru lewat keadaan kita menderita sekarang, kita disatukan dengan Tuhan Yesus. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa penderitaan saudara dan saya itu tidak sia-sia. Menjadi sarana di mana kita ini bersatu dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah laws of nature, hukum alam. Hukum alam memerlukan stabilitas yang tak bisa memenuhi keinginan semua orang. Jadi di dunia ini kita memerlukan hukum alam. Hukum alam itu ada hukum sebab akibat. Ya. Jadi kalau kita naik ke lantai 5, lalu kita terjun dari lantai 5, ya kita tidak bisa mengharapkan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Kita ya pasti mati atau pasti luka berat. Hukum alam itu ada stabilitasnya. Dan karena hukum alam itu stabil, itu hukum alam itu tidak bisa memenuhi keinginan manusia. Saya sekarang ingin keluar, ingin jalan-jalan, ya, ingin jalan-jalan di luar, saya ingin menikmati hari saya dengan baik. Tapi ini negara ini misalnya ya, sudah lama ditimpa oleh kekeringan. Ya, di dalam hukum alam itu ada hujan. Tuhan membiarkan hujan terjadi. Ya jelas rencana saya untuk bepergian jadi batal nih karena hujan. Tapi ya ini hukum alam. Manusia tidak bisa keinginannya semua dipenuhi begitu. Hukum sebab akibat itu harus stabil sehingga pertumbuhan rohani dan moral manusia itu terjamin. Gitu ya. Pertumbuhan rohani, moral manusia terjamin. Justru karena kita perlu bertumbuh, itu kita perlu ada hukum alam yang stabil. Apa yang kita tabur itu nanti kita masih tuai. Ya. Dan bukan hanya begitu ya. Dari perspektif iman yang terakhir, hidup yang fana ini adalah ujian moral dan spiritual. Jadi di satu pihak ya, hukum alam itu adalah hukum sebab akibat. Kita kalau melakukan kesalahan, kita harus menuai akibatnya kadang-kadang. Tapi di pihak lain, ya kadang-kadang kita yang nggak bersalah pun mengalami penderitaan. Kenapa? Karena ini ujian. Kita ini diuji, ya, diuji. Ya. Di dalam keadaan ujian, misalnya di dalam kelas, ujian di kelas, itu dibagi seorang guru ya. Dalam ujian itu tidak peduli kamu pandai atau kamu bagaimana, ujian itu soalnya sama. Semua orang di hadapan ujian itu semua sama rata. Demikian juga di dalam ujian ini, di dalam ujian hidup ini, kita kadang-kadang mengalami penderitaan dan kita kadang-kadang nggak jelas. Gitu. Tuhan di pihak siapa? Nah, tapi ini memberikan ruang untuk kebebasan, memberikan ruang untuk iman. Begitu. Nah, jadi Tuhan itu mau menyelamatkan kita lewat ujian ini supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Karena apa? Karena orang yang bisa mengalahkan ujian, ya, orang yang karakternya terbentuk, itu orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan untuk menyelamatkan kita, untuk membuat kita mengalami hidup yang kekal, itu Tuhan itu
seringkali ya kelihatannya ya, itu tega. Tega mengizinkan hal yang berat terjadi. Saudara coba bayangkan orang yang kena COVID yang parah misalnya, atau orang yang kena masalah yang parah sekali, masalah kesehatan yang parah. Di dalam mengalami suatu masalah yang parah, kesehatan yang parah itu dokter untuk menolong dia, untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan hidup manusia itu dokter kadang-kadang pakai cara yang kelihatannya brutal. Memasukkan ventilator ke dalam mulut atau paru-paru itu bukan sesuatu yang nyaman. Itu membuat otot-otot di leher itu mati. Dan kita dibius selama berhari-hari. Itu kelihatannya kejam ya. Untuk menyelamatkan manusia dari leukemia atau dari penyakit-penyakit tertentu, itu dokter menusukkan jarum yang panjang sekali ya, ke dalam tulang kita untuk menarik sumsum tanpa dibius. Membuat orang itu berteriak-teriak kesakitan. Kenapa di dalam kedokteran itu ada hal-hal yang kelihatannya sangat brutal. Memasang ventilator, ya, mengoperasi atau memasukkan jarum tanpa obat bius. Kadang-kadang itu dilakukan untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan kadang-kadang seperti itu. Tuhan mengizinkan hal-hal yang kelihatannya itu brutal terjadi. Karena Tuhan mementingkan kita selamat. Ya, kita bisa mengalami hidup yang kekal. Nah, teodisi yang di atas ya, teori-teori yang di atas tidak bisa menjelaskan kita sepenuhnya rencana Tuhan itu apa. Hanya menunjukkan iman pada Tuhan dengan realita penderitaan tidak bertentangan secara logika. Nah, dalam hidup ini tidak ada penjelasan yang memuaskan 100% akan penderitaan. Nggak ada. Kalau penjelasan itu memuaskan 100%, kita nggak perlu iman. Kita nggak perlu kebebasan. Nggak perlu kebebasan untuk beriman pada Tuhan. Nah, yang diperlukan sebetulnya bukan hanya teori, tapi pengalaman pribadi dengan Allah yang bisa menjamah hati manusia yang terdalam. Jadi waktu saudara menderita, waktu teman saudara menderita, yang kita perlukan bukan hanya menjelaskan kepada mereka, tapi minta pertolongan Roh Kudus untuk menggugah hati kita, untuk menghibur hati kita, sehingga kita bisa mengalami sendiri kuasa Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Nah, ya kurang lebih begini dulu ya. Begini dulu penjelasan saya ya. Jadi sekarang saya lemparkan untuk tanya jawab kepada siapa yang bertanggung jawab jadi MC-nya untuk. Ya, saya akan follow up. Terima kasih Pak Leonard. Jadi rekan-rekan silakan kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau bertanya boleh tanya. Tapi sebelumnya Pak Olowan bisa sharing atau Pak Olowan udah send polling ini ya. Polling ke rekan-rekan silakan dijawab juga sambil ya kita menunggu nanti. Oke, kalau boleh saya undang rekan-rekan ada yang mau mengangkat pertanyaan kepada untuk diajukan ke Pak Leonard. Karena screen-nya saya nggak bisa lihat semua ya, jadi kalau bertanya silakan bisa unmute dan ya diajukan pertanyaannya. Ya. Boleh saya tanya? Ya, Rovans ya angkat tangan, silakan Rovans. Ya, makasih Kak. Untuk Pak Dr. Leonard, saya mau tanya. Jadi meskipun tidak ada penjelasan, tapi kelihatannya dari penjelasan dokter tadi ada benefit dan sepertinya ada rencana Allah di balik penderitaan. Apakah itu berarti semua orang Kristen wajib menderita? Seperti yang banyak dikatakan sebagian orang. Bagaimana pendapat dokter mengenai statement ini? Karena jujur aja, sekalian saya cerita bahwa saya merasa belum banyak menderita sampai umur saya sekarang ini umur 30. Jadi saya takut apakah nanti berarti sambil saya hidup terus sebagai orang Kristen akan ada penderitaan yang datang ke hidup saya. Kadang-kadang itu membuat saya ragu-ragu gitu. Jadi mungkin dokter bisa bantu jawab juga ya. Terima kasih. Iya, jadi sebetulnya jalan hidup sebagai orang Kristen itu pasti melalui penderitaan. Jadi di dalam Alkitab itu ada ayat seperti ini, mereka yang ingin masuk kerajaan Allah itu harus melewati banyak ujian atau banyak penderitaan. Lalu Paulus juga mengatakan, kita disatukan dengan Tuhan Yesus sehingga kita di setiap hari mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Berarti penderitaan itu mati dan bangkit bersama Kristus. Tapi begini ya,
manifestasi dengan penderitaan dari esensi dengan penderitaan itu berbeda. Sekali lagi ya, esensi, hakikat penderitaan dengan ekspresi dari penderitaan itu berbeda. Jadi bukan berarti kalau saudara jadi orang Kristen itu saudara pasti miskin. Saudara pasti nanti dapat sakit apa gitu ya. Saudara nanti gimana? Enggak. Itu ekspresinya. Ya. Jadi misalnya kalau ada satu orang itu dia itu mau bunuh diri misalnya. Mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri tapi takut sakit. Ya, takut sakit. Nanti kalau saya minum obat kebanyakan saya sakit. Kalau bunuh diri pakai pisau sakit. Gantung diri sakit. Nah, satu kali dia ke dokter, dokter bilang, waduh, kasihan kamu. Kamu dalam waktu 2 hari pasti mati. Wah, dia bersyukur, puji Tuhan. Itu dia tidak menderita. Ya. Jadi menderita itu artinya apa? Menderita itu artinya konflik. Ada perasaan konflik. Apa yang kita imani dengan apa yang kita alami ini ada konflik. Itu penderitaan. Waktu saudara mengatakan bahwa saudara orang Kristen yang percaya pada Tuhan, tapi kadang-kadang saudara khawatir. Kita merasa kita adalah anak Tuhan, tapi kita masih berdosa. Kita merasa kita hidup menang di dalam Kristus, tapi kita masih malas baca Alkitab. Ini semua penderitaan. Jadi pergumulan sehari-hari ini. Ya. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang baik, pasti pergumulan ini ada. Karena kita masih berdosa. Ya. Jadi di dalam Alkitab, penderitaan karena Injil, penderitaan karena penyakit, penderitaan karena kemalasan pribadi, karena dosa itu tidak dibedakan. Itu semua sama menjadi pergumulan. Ya. Jadi Tuhan itu tidak hanya memberikan uang, waktu, tidak hanya memberikan itu saja. Tuhan memberikan penderitaan untuk Tuhan mau kita pertanggungjawabkan. Apa yang kau pakai lewat penderitaan ini? Gitu. Apa yang kau bisa lakukan yang membuat penderitaan ini bisa membuat engkau bertumbuh. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sebelum nanti sesudah ini mungkin bisa Saudari Mariani dan Pak Karen ya. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari seorang rekan ya. Jika kita mengalami hal yang sulit, bagaimana kita harus bersikap? Bergantung sama Tuhan, tapi bagaimana caranya bergantung sama Tuhan? Ya, itu Pak pertanyaannya, Pak. Ya, jadi dalam kita mengalami sulit bergantung dengan Tuhan. Jadi bergantung kepada Tuhan itu artinya kita memiliki harapan, begitu ya. Bergantung dengan Tuhan itu memiliki harapan. Cuman harapan itu berbeda dengan optimisme. Ya, beda ya. Jadi nggak sama ya. Harapan dengan optimisme itu tidak sama. Karena apa? Harapan itu artinya apa? Harapan itu bahwa saya percaya Tuhan itu baik. Jadi harapan itu positive thinking, tapi positive thinkingnya ke Tuhan. Ya. Kalau di dalam teologi sukses ya, positive thinkingnya bukan ke Tuhan, tapi ke kita sendiri, gitu ya, ke kita sendiri atau ke apa yang kita alami. Jadi di dalam kita berharap itu artinya saya itu berharap bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sanggup tolong saya, Tuhan sanggup sembuhkan saya. Tapi kalau itu tidak terjadi pun, Tuhan ada cara lain. Tapi pada dasarnya itu baik. Ya, itu namanya harapan. Nah, kalau optimisme, itu tergantung dari saya. Saya yang mendikte Tuhan. Begitu. Saya mendikte Tuhan. Jadi itu optimisme. Jadi kalau misalnya saya mengalami masalah ini. Saya kepingin masalah saya diselesaikan dengan cara saya. Dan saya optimis ini sesuai dengan cara saya. Itu bukan berharap sebetulnya. Berharap itu adalah percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara saya. Tidak dengan cara saya pun bisa. Jadi berharap ini namanya keterbukaan terhadap Tuhan. Terhadap pekerjaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, orang yang berharap itu adalah orang yang memiliki kerohanian yang baik sebetulnya. Orang yang cinta pada Tuhan sebegitu rupa sehingga dia itu memberikan Tuhan kebebasan. Nah, jadi kunci untuk menang atas penderitaan itu adalah apa? Tahu tujuan hidup kita. Kita ini hidup buat apa sih? Nah itu. Masalahnya orang Kristen belum membereskan hal ini dulu. Tujuan hidup saya itu apa? Tujuan hidup saya itu bukan untuk sukses, bukan untuk kaya, bukan untuk berhasil pelayanan saya, bukan. Itu bonus. Tujuan hidup saya itu supaya saya lebih cinta Tuhan. Saya lebih dekat Tuhan, saya lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Ya itu yang paling penting. Nah, kalau kita sudah tahu itu yang paling penting, itu kita bisa lebih terbuka terhadap Tuhan. Jadi bergantung itu artinya seperti itu. Berharap memberikan kebebasan kepada Tuhan,
ya. Dengan catatan apa? Kita jelas tujuan hidup kita itu apa. Dan kita tahu semua nanti akan dikembalikan oleh Tuhan. Kalau nggak di hidup ini, ya di hidup yang akan datang. Ya, begitu. Terima kasih, Pak. Berikutnya mungkin saya persilakan dari Mariani ya, tadi angkat tangan. Bisa di-unmute dulu. Setelah itu ada Karen, nanti bisa Ya. kalau Ibu Mariani masih Ya. Mungkin Karen dulu juga boleh. Ya, Pak Karen silakan. Oke, bisa saya duluan ya? Ya. Oke. Ya, makasih Pak. Selamat sore buat semua. Bisa kedengaran ya? Ya. Oke ya. Nah, saya cuma sedikit mau, mungkin nggak tahu pertanyaan atau tanggapannya tentang kata yang dipakai dalam diskusi tadi yang tentang dari problem of evil sampai ke teodisi tadi kan. Itu sering kita memakai kata Tuhan mengizinkan kan. Kata mengizinkan ini dan juga sering dipakai di kalangan Kristen kita semua gitu Pak. Yang saya perhatikan itu bahwa kalau ada kejadian yang buruk atau negatif, jahat, kita memakai kata mengizinkan. Tapi kalau kejadian yang baik atau bagus, itu positif, kita mungkin memakai kata lain, oh itu memang Tuhan yang rencanakan gitu. Tapi kita jarang mengatakan bahwa Tuhan memang merencanakan sesuatu yang buruk gitu. Kita selalu memakai kata mengizinkan. Jadi maksudnya seperti kalau kita baca juga Calvin dalam tulisannya dia pernah menulis bahwa Tuhan tidak pernah hanya sekedar mengizinkan sesuatu terjadi, tapi dia betul-betul memang merencanakan sesuatu itu terjadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar ada beberapa option yang dia hanya sekedar memilih untuk mengizinkan sesuatu terjadi gitu. Betul. Maksud saya begitu. Ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menyelami sepenuhnya ya pemikiran daripada Tuhan. Mungkin dia bisa betul-betul mendatangkan hal yang buruk. Tapi kadang-kadang kita memakai kata mengizinkan itu dengan lebih jelas. Nah, dalam hal ini itu teolog-teolog setelah Calvin. Ya, teolog-teolog setelah Calvin. Misalnya di dalam abad ke-20 ini teolog-teolog reform seperti Berkhof misalnya ya. Seperti Berkhof, seperti orang-orang Calvinis ini, mereka memberikan pembagian yang lebih, menurut saya, lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima itu adalah bahwa mereka menganggap bahwa kehendak Tuhan itu ada dua macam. Yang pertama, kehendak yang aktif, jadi yang menyebabkan. Misalnya Tuhan menyebabkan kita percaya pada Tuhan. Tuhan menyebabkan kebaikan, itu kehendak yang aktif. Yang kedua, ya bukan kehendak yang pasif, tapi kehendak yang bersifat mengizinkan. Nah, kehendak yang bersifat mengizinkan itu adalah kita tidak bisa mengatakan Tuhan menyebabkan dosa. Karena Tuhan kalau menyebabkan dosa berarti Tuhan menjadi penyebab daripada dosa itu sendiri. Ya. Nah, kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu mengizinkan dosa terjadi. Tuhan mengizinkan malapetaka terjadi, walaupun itu bukan salah Tuhan, gitu. Tapi Tuhan mengizinkan. Tapi mengizinkan ini juga tidak pasif sekali, gitu. Jadi bukan seperti Tuhan ini sepertinya tidak berdaya, ya. Ya, dalam rencana Tuhan itu, dalam hikmat Tuhan itu, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Itu dalam arti bahwa Tuhan tahu ada hal yang lebih baik yang akan datang lewat ini. Tapi Tuhan tidak mencegah. Ya. Jadi tidak sepenuhnya pasif. Nah, saya sendiri kurang setuju dengan pandangan dari beberapa orang yang saya pikir itu cukup, kita bisa bilang cukup strong gitu ya. Nah, orang-orang seperti John Piper atau seperti R.C. Sproul Jr. misalnya, termasuk seperti Calvin sendiri, ini mereka adalah orang-orang yang percaya dengan double predestination dan mereka percaya bahwa dosa pun itu diatur oleh Tuhan. Sehingga Tuhan itu dari awal, Tuhan bukan cuma memilih orang untuk masuk surga, Tuhan juga memilih mereka yang ke neraka. Begitu. Ya. Ya. Ini di kalangan orang-orang reform sendiri ya, ini bukan sesuatu yang diterima secara luas. Nah, saya pernah bertanya dengan pendeta Stephen Tong apakah dia percaya dengan hal ini. Dia bilang tidak. Saya tidak bisa menerima aspek ini, dia bilang. Nah, dari pemikiran yang seperti ini. Nah, saya pikir jadi kata mengizinkan itu jauh lebih baik daripada apa yang dikatakan Calvin. Jadi waktu Allah mengeraskan hati Firaun, itu Calvin mengatakan mengeraskan hati itu artinya betul-betul Tuhan itu nggak mau Firaun diselamatkan. Tuhan itu betul-betul memberikan hati yang keras. Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang reform yang lebih moderat,
Seperti misalnya Berkhof atau misalnya seperti pendeta Stephen Tong sendiri, penafsiran mereka itu membiarkan. Jadi bukan dengan sengaja mengeraskan hati, tapi membiarkan. Jadi Tuhan mengizinkan gitu hal-hal yang buruk ini terjadi. Ya, begitu. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Berikutnya Pak Bu Mariani masih ada di situ. Kalau enggak mungkin Pak Olwan bisa share polling resultnya tadi atau Ada Pak Joni yang angkat tangan. oh maaf saya nggak kelihatan. Ya. Oke Pak Joni silakan. Ya, Pak Leo, saya ingin bertanya ya, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia ya? Tadi kalau memang sudah disinggung untuk mengalami persekutuan dengan Allah. Tetapi gini Pak, saya pikir kok agak konyol dalam tanda petik ya. Kalau Allah sudah menciptakan manusia berapa juta, lalu ada penderitaan. Kemudian kan banyak juga orang-orang misalkan punya anak lahir meninggal. Banyak juga jutaan orang yang akan berdoa kepada Tuhan untuk bertanya dan minta kesembuhan dan sebagainya. Dan untuk apa itu? Seakan-akan Tuhan menciptakan sesuatu, dia menyulitkan dirinya sendiri gitu. Sudah menciptakan sesuatu, ada penderitaan di manusia yang sudah diciptakan, lalu banyak orang berdoa kepadanya. Kemudian kadang-kadang ya ada yang dijawab, ada yang enggak. Apa enggak bingung gitu. Sudah diciptakan malah ada penderitaan, orang yang diciptakan itu meminta pertolongan kepada Tuhan kembali, mengapa ini dan itu. Ya untuk apa kalau begitu dia menciptakan? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua mengenai providensia Allah sendiri. Apakah itu 100%? Misalkan sampai sekecil rambut kepala jatuh. Kemudian apa hubungannya dengan hukum alam sendiri? Seperti itu, Pak. Dua itu, Pak. Terima kasih, Pak Leo. Ya, jadi fenomena bahwa ada doa yang tidak dijawab, ada hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, sebetulnya apa yang tadi Pak Joni omongkan itu tertulis semua di Alkitab. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ya, fenomena doa yang tidak dijawab, itu kita bisa lihat di kitab Ratapan misalnya, di kitab Yeremia, termasuk di kitab Mazmur. Jadi ada doa-doa yang tidak dijawab, ada manusia yang dibiarkan menderita ya. Jadi kadang-kadang memang membuat kita itu membuat kita itu tidak mengerti begitu. Mengapa Tuhan itu menciptakan manusia ya, kok manusia dibiarkan sulit seperti ini gitu. Kalau kita lihat ya, Alkitab itu sangat jujur. Jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur 90 misalnya, Mazmur 90. Jadi Mazmur 90 ini kelihatannya ya, kata-katanya ini ada sedikit banyak itu seolah-olah ada semacam sindiran kecil ke Tuhan. Kami ini ya, Mazmur 97 bilang kami ini umurnya 70 tahun. Paling banter kalau orang Jawa bilang ya, paling banter 80 tahun. Tapi banyak-banyak ya kesusahan. Tolong biarkan pekerjaan kami ini diteguhkan. Karena kami ini cuma sebentar. Jadi istilahnya sepertinya ya, manusia hidup sangat pendek. Kok Tuhan biarkan susah seperti ini? Ya, banyaknya seperti ini. Ya, itu memang sesuatu yang kita kadang-kadang itu. Jadi saya mencoba memberikan dua macam jawaban. Ya. Jawaban yang pertama itu adalah memang susah. Kita nggak bisa menemukan jawaban yang betul-betul meyakinkan kita. Nggak bisa. Penderitaan itu sesuatu misteri. Dan misteri ini yang membuat kita itu beriman. Gitu. Beriman mau bertaruh. Nah, tetapi kalau tidak ada Tuhan, ya kalau tidak ada Tuhan, itu akan lebih buruk. Karena semua ini konyol berarti. Nggak ada penjelasannya. Tapi dengan adanya Tuhan, itu ada pembebasan, ada penebusan, walaupun sekarang kita masih tidak mengerti. Nah itu yang pertama. Nah jawaban yang kedua adalah apa? Jawaban yang kedua adalah manusia, ya, manusia yang kelihatannya kerdil, kecil, umurnya pendek. Itu manusia itu disiapkan Tuhan untuk satu tujuan yang besar sekali. Nah ini saya ingat akan satu orang bapak gereja yang bernama Irenaeus. Ya. Jadi ini bapak gereja ini luar biasa sekali. Dia mengatakan perkataan seperti ini, manusia diciptakan Tuhan itu untuk apa? Untuk menjadi bait Allah, untuk menerima Tuhan sendiri.
Ini suatu panggilan yang agung. Manusia diciptakan itu untuk menerima Tuhan sendiri. Manusia itu ada badan yang lemah. Manusia itu ada banyak kelemahan, ada banyak dosa. Tapi manusia itu diciptakan itu tujuan yang agung, yaitu untuk menerima Tuhan sendiri. Menerima Tuhan, menyesuaikan diri dengan Tuhan, itu merupakan sesuatu yang sulit sekali. Dan kita harus membutuhkan pertolongan Tuhan untuk itu. Dan sulitnya ini lewat apa? Nah, ini ya. Menariknya di sini. Kalau di Alkitab kita lihat, kesulitan itu lewat apa? Penderitaan itu selalu punya potensi untuk mengosongkan. Membuat hidup kita itu sepertinya kosong. Membuat hati kita itu kosong. Penderitaan itu salah tujuan penderitaan itu mengosongkan. Mengosongkan. Jadi kita tidak bisa percaya pada diri kita sendiri, kita tidak bisa bergantung kepada hal-hal di dunia ini yang sementara. Tapi justru dengan dikosongkan, dengan mengosongkan, itu kita bisa diisi. Bisa diisi. Nah ini kuncinya di sini. Jadi di Alkitab itu selalu logikanya apa? Dikosongkan, baru bisa diisi. Dikosongkan, baru bisa diisi. Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bukan cuma jadi manusia, mati. Bukan cuma mati di kayu salib. Tambah lama, tambah rendah. Itu tragis, kosong. Tapi dengan kekosongan ini baru bisa diisi secara mutlak oleh Tuhan. Jadi memang penderitaan itu punya tujuan untuk membuat kita itu betul-betul dikosongkan supaya kita itu diisi. Dan ini sebetulnya logika dari cinta kasih. Logika dari kasih itu apa? Kosong baru bisa diisi. Suami istri saling mencintai itu saling mengosongkan diri. Saya memberikan diri saya sepenuhnya untuk istri saya. Saya tidak bisa berbuat seperti dulu lagi. Saya tidak bisa kasih cinta saya untuk pacar saya yang dulu. Saya tidak bisa semau saya. Saya kosongkan semua ini untuk istri saya. Saya serahkan hidup saya. Istri saya juga seperti itu. Tuhan mengosongkan diri buat kita. Tuhan mau menderita. Tapi kita juga mengosongkan diri buat Tuhan. Nah, begitu. Dan kita seringkali pengosongan diri ini datang dengan cara tidak rela. Lewat penderitaan. Nah itu yang terjadi. Nah, hasil daripada mengosongkan diri itu tidak mesti kelihatan di hidup ini. Hasil itu kelihatan di hidup yang akan datang. Oleh karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Karena mereka akan mendapatkan kerajaan Allah. Orang yang miskin ini orang yang dikosongkan. Orang yang sudah merasa hidupnya tidak ada harapan, tidak bisa dihibur lagi. Nah orang seperti ini orang yang bisa diisi Tuhan. Nah, ini cara yang unik sekali, yang misterius tadi daripada pekerjaan Tuhan. Nah yang kedua mengenai pemeliharaan Tuhan, ini merupakan sesuatu yang sangat misterius. Ya, merupakan suatu sangat misterius ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada aspek-aspek dalam diri Tuhan ya. Ini menarik sekali kalau saudara baca kitab Ayub ya. Itu ada aspek-aspek di dalam diri Tuhan itu yang di dalam tanda kutip itu liar. Jadi di dalam kitab Ayub ya, orang Israel itu takut dengan beberapa binatang ya. Orang di dalam Timur Tengah itu takut dengan beberapa binatang. Mereka benci binatang yang tidak gampang ditaklukkan. Binatang liar. Mereka benci binatang apa? Burung unta. Ya. Mungkin juga singa, ya, kambing gunung. Lalu behemoth. Behemoth itu diterjemahkan sebagai kuda Nil. Ya, sebenarnya nggak tepat, tapi nggak apa-apa lah, kuda Nil. Leviathan. Leviathan diterjemahkan sebagai buaya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 38-40, waktu Tuhan bilang kuda Nil, buaya, binatang-binatang yang dibenci oleh orang-orang Israel ini, Tuhan malah bangga. Tuhan malah lihat, kamu lihat coba, kamu bisa tutup moncongnya buaya. Kamu bisa lari mengejar burung unta. Kamu bisa lihat seperti singa. Jadi Tuhan itu malah membanggakan binatang-binatang yang kelihatannya jahat ini. Gitu. Nah ini artinya apa? Artinya Tuhan mau menunjukkan kepada Ayub, ada aspek di dalam diri saya yang kamu tidak bisa kontrol. Saya tidak konvensional. Ya. Tuhan jelas bukan sinterklas. Gitu. Ada aspek-aspek tertentu yang kita tidak bisa tahu. Tapi yang jelas, dia in control. Yang jelas apa?
Dia tahu waktunya. Dia tahu waktunya walaupun kita nggak mengerti kenapa. Nah, lucu ya. Waktu kita lihat kitab Ayub ya, Tuhan liatin Ayub itu begitu banyak binatang yang nggak bisa dikontrol. Lalu Tuhan itu menunjukkan apa? Dari binatang ini kamu bisa lihat saya. Dari karya seni, kamu bisa lihat senimannya. Dari binatang-binatang yang tidak bisa dikontrol ini semuanya, kamu bisa lihat saya juga tidak bisa dikontrol. Lalu Tuhan itu sebetulnya mau mengimplikasikan ke Ayub. Kalau kamu dalam penderitaan, kamu nggak menyerah, kamu juga sama. Tidak ada yang bisa kontrol kamu. Penderitaan pun tidak bisa mengalahkan kamu. Sehingga Tuhan berkata pada Ayub, tahukah engkau akan kuda Nil yang kuciptakan bersama dengan dirimu? Jadi maksudnya Tuhan apa? Ini binatang-binatang ini sama kamu, sama. Tidak bisa dikontrol, tidak bisa ditaklukkan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ada aspek yang luar biasa. Yang kita itu aspek misterius dari Tuhan. Aspek misterius yang bisa dibilang itu malah liar, gitu ya. Bukan jahat, tapi aneh. Gitu. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya. Walaupun cara kerja Tuhan itu betul-betul di luar pemikiran kita. Nah, itu providensia Tuhan itu di situ. Nah, begitu. Nah, sehingga pada saat kita menghibur orang yang menderita, ya, pada saat kita menghibur orang yang mengalami tragedi, itu cara yang paling baik itu pertama kali adalah berdiam diri, mendengarkan, dan bukan menjelaskan. Mendengarkan dan kita sebetulnya sama di dalam ketidakmengertian itu kita mau beriman, mau percaya. Begitu. Oke, yang lain? Silakan jika ada rekan-rekan yang masih mau mengangkat pertanyaan. Saya Pak Rusmin. Ya, silakan Pak Dian. Selamat sore Pak Leonard, untuk penjelasannya. Ini sangat menguatkan bagi kita semua yang terdampak dari pandemi 19 ini ya, COVID-19. Pertanyaan saya, apakah bisa dikatakan dengan penderitaan ini Tuhan juga sedang memilah antara gandum dan ilalang, Pak? Terima kasih. Iya, jadi di dalam penderitaan itu kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi di dunia ini, itu ada banyak tujuan sekaligus. Jadi misalnya kenapa Tuhan mengizinkan pandemi? Apakah ini suatu hukuman? Mungkin, iya. Apakah ini suatu pemurnian? Iya. Apakah ini suatu pertolongan, suatu cara menguatkan? Iya, semuanya benar. Jadi Tuhan bisa mewujudkan itu sekaligus begitu. Ini mungkin satu saat di mana Tuhan memilah-milah mana yang betul-betul setia dengan Dia. Jadi kalau dalam hal ini merupakan panggilan buat kita supaya kita setia. Supaya kita setia karena apa? Ganjaran untuk kesetiaan itu besar. Ya. Ganjaran untuk kesetiaan itu besar. Apa yang memang ya, kita sebagai orang Kristen nggak boleh kita bilang, kita pokoknya mesti setia supaya apa? Supaya nanti di sorga nanti upahnya gede. Ya, kita memang nggak bisa bilang seperti itu. Itu berarti agak sedikit utilitarian ya, agak sedikit. Tapi di dalam Alkitab itu nyata sekali. Ada upah yang disediakan Tuhan. Ya, ada ganjaran. Bertahanlah. Ya. Jadi ini merupakan juga panggilan. Tuhan memilah-milah, tapi kita jangan sampai kita merasa, oh saya ini orang yang nggak kuat. Nah, kita minta kekuatan dari Tuhan. Gitu. Supaya kita ini bertahan. Kita menunjukkan bahwa kita bisa, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi juga dengan pertolongan, begitu dari Tuhan. Nah, banyak hal yang kita betul-betul sadari di dunia ini ternyata dibuktikan ini sebetulnya kosong, begitu. Sebetulnya tidak memberikan kebahagiaan yang permanen. Ini membuat kita itu betul-betul cuman hanya bisa bersandar kepada Tuhan saja. Ya. Oke, yang lain pertanyaan? Saya Pak, Ya. Saya mau nanya tadi Bapak ada menyinggung tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurunnya, dan Bapak mengatakan karena itu Tuhan Yesus bisa mengerti penderitaan kita. Tapi di satu sisi kan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Nah itu jadinya saya agak kontradiksi gitu dengan pernyataan ini. Ya. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya. Jadi di dalam
jadi ini sudah menyangkut teologi, sudah menyangkut kristologi, ya, menyangkut kristologi. Jadi saya percaya bahwa di dalam Yesus menjadi manusia, itu kealahannya tetap dipertahankan, ya, kealahannya tetap dipertahankan, tetapi kealahannya itu disembunyikan. Disembunyikan dalam arti begini, kealahannya itu oleh pengaturan daripada Bapa, ya, oleh pengaturan dari Tuhan Allah sendiri. Kealahan dari Tuhan, termasuk kemahatauan daripada Tuhan Yesus sendiri, itu mungkin dimasukkan, ini kalau saya pakai perumpamaannya, dimasukkan ke dalam alam bawah sadarnya Tuhan Yesus mungkin. Ya. Jadi misalnya seperti ini, kita itu ada memiliki subconscious. Jadi waktu saya berkata kepada saudara, itu banyak pikiran saya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, matematika itu semua ada di dalam pikiran saya, tapi saya tidak sadar secara langsung. Nah, jadi pada saat Tuhan ada di dunia ini, dia tetap Allah, tapi kealahannya itu disembunyikan. Disembunyikan sehingga Tuhan Yesus bisa berkata, harinya itu cuma Bapa yang tahu. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Nah, secara Allah dia pasti tahu, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi waktu itu mengosongkan diri itu bukan berarti membuang kealahannya, tapi kealahannya disembunyikan. Kealahannya disembunyikan dulu. Ibaratnya mungkin ya, kalau saya misalnya ya, saya mau diuji gitu. Mau diuji soal matematika misalnya. Saya mesti mengerjakan. Mungkin saya dibikin amnesia sedikit. Jadi saya mungkin tidak bisa langsung ingat akan apa yang pernah saya pelajari. Ya, mungkin hal itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia betul-betul merasakan. Betul-betul bertumbuh. Nah, kalau Tuhan Yesus kealahannya tidak disembunyikan, ya nggak ada artinya. Dia jadi manusia dari bayi pun dia bisa berkhotbah berarti, ya kan? Nah, tapi dia bertumbuh, nah, begitu. Berarti dia merasakan apa yang kita rasakan. Ya, gitu. Oke, yang lain? Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ini setelah ini saya serahkan kepada Pak Olwan untuk summarize poll-nya. Ya. Mempertajam tadi pertanyaan Pak Yahya sama yang ini saudara Henry ini tanya ya di chat ya, walaupun sekedar joking ya. Tapi mungkin pertanyaannya untuk sedikit lebih dipertajam adalah kalau Yesus natur ilahinya, Yesus itu tidak bisa berdosa, maka kan artinya waktu Tuhan Yesus dicobai, quote unquote, it's meaningless gitu loh Pak. Jadi bagaimana bisa dikatakan Yesus bisa merasakan pergumulan kita kalau dia nggak mungkin berdosa? Sedangkan kita kan bisa berdosa. Ya. Jadi itu mungkin mirip dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Henry di sini. Kan Yesus nggak pernah nikah, gimana bisa ngerasain punya istri? Something yang dia nggak rasakan, bahkan nggak mempunyai potensi untuk seperti itu. Bagaimana bisa dikatakan dia mengerti? Mungkin itu yang tadi Pak Yahya coba angkat ya. Ya. Jadi kelemahan tidak sama dengan dosa. Ya. Dicobai itu belum tentu berdosa. Gitu ya. Digoda, merasa tergoda pun itu belum tentu sama dengan berdosa. Jadi Calvin pernah mengatakan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu bisa dikatakan bahwa Yesus itu memiliki kelemahan fisik dan mental. Calvin berkata seperti itu. Jadi Tuhan Yesus pun mengalami kelemahan mental. Kelemahan mental bukan sakit mental, bukan ya. Jadi kelemahan mental itu artinya apa? Tuhan Yesus akan mungkin waktu dia capek dia bisa mudah gelisah, dia mungkin bisa khawatir, ya. Dia mungkin bisa susah, dia bisa takut. Nah, ini belum berdosa. Jadi kelemahan sendiri itu bukan berdosa. Ya. Kelemahan di mana kita tuh takut menderita, di mana kita itu takut, mungkin kita takut miskin atau kita takut dicoba, itu saya pikir belum berdosa. Gitu. Nah, Tuhan Yesus sampai di dalam tahap seperti itu. Nah, jadi dia mengalami juga kelemahan daripada kerohanian kita pun, menurut Calvin seperti itu. Bukan hanya kelemahan fisik, tapi juga kelemahan mental manusia, dan kelemahan itu menjadi dosa, ya, menjadi dosa ketika melalui kelemahan itu kita menjadi orang yang sombong atau menjadi orang yang tidak percaya Tuhan dan putus asa. Jadi kelemahan bukan dosa, tapi kelemahan itu menjadi apa? Springboard, apa ya itu ya? Springboard itu menjadi apa? Kesempatan dosa menyerang. Jadi kelemahan itu mendatangkan dosa. Ketika kelemahan membuat kita sombong, atau ketika kelemahan membuat kita putus asa dan tidak mau percaya Tuhan. Nah, itu menjadi dosa. Ya. Tapi di tengah kelemahan itu kita tidak mengerti, kita mungkin merasa kecewa, itu wajar. Itu wajar. Pemazmur pun seperti itu ya kalau kita lihat.